Ada saatnya hidup orang itu berada di atas, itu lazimnya. Tapi ada saatnya pula berada di bawah. Itu siklus hidup orang yang mesti dijalani. Karena tidak mungkin dan hampir dipastikan tidak ada orang yang selalu di atas. Demikian juga orang yang selalu di bawah. Jadi siklus hidup manusia akan dialami di situ. Orang merasa dirinya hebat itu di saat berada di puncak. Padahal kadang-kadang ketika posisi di bawah itu justru hebat. Maka terhadap Allah kita ini diajarkan untuk tidak terburu-buru untuk suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah terhadap keputusan-keputusan apapun yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menyampaikan hari ini sebetulnya jadwalnya siapa, Mas? Ustaz? Oh, alhamdulillah. Beliau berhalangan hadir sehingga diminta untuk membadali. Jadi kalau tiada rotan, akar pun jadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ada saatnya hidup orang itu berada di atas, itu lazimnya. Tapi ada saatnya pula berada di bawah. Itu siklus hidup orang yang mesti dijalani. Karena tidak mungkin dan hampir dipastikan tidak ada orang yang selalu di atas. Demikian juga orang yang selalu di bawah. Jadi siklus hidup manusia akan dialami di situ. Orang merasa dirinya hebat itu di saat berada di puncak. Padahal kadang-kadang ketika posisi di bawah itu justru hebat. Maka terhadap Allah kita ini diajarkan untuk tidak terburu-buru untuk suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah terhadap keputusan-keputusan apapun yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita hanyalah syukuri, nikmati, lakukan yang terbaik. Dimanapun posisinya berada, lakukan yang terbaik karena Allah. Di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya penuh dengan motivasi untuk hidup kita ini supaya selalu survive, tidak mudah mengeluh tentu saja. Nah, ini kira-kira nanti yang akan kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ini diminta oleh Pak Takmir temanya ini, gitu ya, bahwa lahan basah, lahan kering itu sama di hadapan Allah.
ada saatnya kita ini ditempatkan ketika masih aktif itu di lahan basah, jabatan mentereng, duwe akeh ning ngono. Tapi ada saatnya itu kemudian ditugaskan di tempat minus, entah itu karena faktor sebuah kesalahan kemudian harus dimutasi ataukah yang lain. Sebetulnya kita ini hanya perlu mengubah mindset kita bahwa selama kita tidak melakukan sebuah kesalahan lalu kemudian kita ditempatkan misalnya di sebuah tempat minus, tugas kita ini harus sekali lagi husnudzon kepada Allah bahwa itu pasti yang terbaik. Nah, cuman nanti ada analisisnya ya, ada analisisnya. Bapak sekalian, kenapa bahwa lahan basah, lahan kering itu sama di hadapan Allah? Kita bisa membacanya dari surat ini, walaupun secara tersurat tidak tersebut, tapi kita akan mengambil hikmahnya dari sini. Mungkin di dalam tafsir-tafsir juga kita belum menemukan. Ini mencoba untuk kita, kenapa ayat ini mengatur bahwa seseorang harus ditempatkan di daerah minus itu ya, jadi gitu ya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Saya baca tartil Bapak sekalian supaya mungkin ustadz saya ini mendengar. Jadi imam tadi itu sebenarnya guru saya itu. Jadi ketika saya kuliah di DGSD di sini KPI ya, kualitas di situ. Sekarang Kualitas Pendidikan Indonesia. Kalau dulu konsorsium pendidikan Islam itu ya, sempat kuliah 1 tahun dan taksinnya beliau yang ngajar. Jadi enak banget tadi ngajinya. Nah, Bapak sekalian, Rabbana, ya Tuhan kami, ini doa dari Nabi Ibrahim ya, yang kita jadikan motivasi hari ini untuk hidup, yang selalu survive di kondisi apapun. Ini ayat surat doa Nabi Ibrahim. Rabbana, ya Tuhan kami, duhai yang mengatur kehidupan kami, duhai yang mencukupi rezeki kami. Bapak Ibu, ketika seorang mukmin itu sudah punya kesadaran terhadap bahwa apa yang Allah karuniakan itu yang terbaik. Yang kedua, ketika kita ditempatkan dimanapun posisinya, Allah pula yang akan mencukupi rizki kita, yang mengatur kehidupan kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau ada kesadaran bahwa segala sesuatunya yang mengatur Allah, maka keputusan apapun yang Allah berikan itu pasti terbaik. Nah, ini kira-kira. Dan ini kemudian disadari betul oleh Nabi Ibrahim. Ini askantu, sesungguhnya aku akan menempatkan ya, min dzurriyyati, dari anak keturunanku, sebagian anak keturunanku. Pertanyaannya, kenapa kok cuma sebagian? Ini ispat di Palestina. Ya. Kenapa kok sebagian? Ya supaya nanti ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan ya. Jumlah populasi juga bisa. Jadi adanya keseimbangan yang paling dekat dengan daerah Asia dan seterusnya, konon katanya itu adalah di Mekah. Yang dekat dengan Eropa dan lainnya itu konon katanya di Palestina ini. Sehingga nanti ada keterpaduan di situ ya. Nah, min dzurriyyati, yang menarik adalah biwadin ghairi dzi zar'in ya, di lembah yang tandus, tidak ditumbuh-tumbuhi oleh tumbuhan, mulai dari titik nol. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang tahu doa ini dibaca kapan oleh Nabi Ibrahim?
meninggalkan Nabi Ismail. Ketika meninggalkan Nabi Ismail. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada tulisan-tulisan artikel itu menarik sekali Pak, tentang kontribusi, salah satunya ya, kontribusi doa Nabi Ibrahim terhadap ekonomi di Mekah sebelum datangnya Islam dan saat datangnya Islam. Itu menarik sekali. Jadi artikel ini. Jadi ini salah satu kontribusinya nanti. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim keluar dari Palestina, kemudian melakukan perjalanan kurang lebih 40 hari, kira-kira dengan onta itu bersama Siti Hajar dan Ismail, ya, di situ. Kemudian di lembah itu, ya, cekungan tanah-tanah di situ, lembah di situ, itu kemudian ditempatkan di situ. Gersang sekali. Kita perlu membayangkan gersang semacam itu kira-kira kalau waktu kecil kita lalu ditempatkan di daerah yang gersang, di bawahlah kita misalnya naik perahu, kemudian di tengah pulau yang di situ tidak ada air saja tidak ada, kemudian tumbuh-tumbuhan juga tidak ada, gimana rasanya? Tetapi apa yang dimiliki, tingkat kualitas keimanan yang dimiliki oleh Siti Hajar dan Ismail ini berbeda kira-kira dengan kita. Mungkin kalau kita ini sambat, kalau Siti Hajar itu luar biasa, ya. Tapi pertanyaan yang muncul, kenapa kok harus Siti Hajar? Apakah tidak bisa itu kemudian Siti Saroh? Kalau Siti Saroh yang ditempatkan di situ mungkin tidak kuat, Pak. Tidak kuat mungkin, karena memang kehidupannya sudah bangsawan, sudah enak. Lah Siti Hajar ini kan mungkin dalam sejarahnya itu kan ada yang bilang sebagai budak, sehingga sudah terbiasa itu. Kalau kemudian Siti Hajar ditempatkan di situ, yaitu yang memang yang kuat itu, selain dari memang Allah memerintahkan di situ. Tetapi kalau kemudian kita mengambil hikmah-hikmahnya, di situ titik poinnya. Nah, kemudian setelah menempatkan di sini, mungkin dalam bahasa kita protes, Ibrahim ini kenapa melakukan begini? Kok kami ditempatkan di sini? Ya, kemudian Nabi Ibrahim menoleh sejenak itu, ya kira-kira sambil, kalau dalam artikel itu ya sekalian, jurnal itu dipegang kakang anunya ini, ontanya ini, talinya ini, sama Siti Hajar, ibaratnya gandoli gitu ya. Itu dalam artikel ya, dalam jurnal ini. Kemudian digandoli itu, kenapa melakukan ini begitu? Apakah ini perintah Allah? Ketika kemudian menoleh sebentar, benar, ini perintah Allah, selesai. Kalau perintah Allah itu pasti yang terbaik. Nah, sudah lepas. Kemudian nanti kira-kira di Musdalifah itu kan kembali, pada akhirnya mau kembali ke Palestina. Di situ kemudian doa ini dibaca. Ya Tuhan kami, doa yang mengatur hidup kami, yang mencukupi rizki kami semuanya. Kira-kira kami telah menempatkan sebagian anak keturunan kami di lembah yang tandus, ya, di daerah Minus itu, di dekat rumah engkau yang dihormati, ya, atau inda baitikal muharram. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba analisis di sini. Bapak Ibu, kita mengenal bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Oke. Nah, kemudian Ishak berarti tempatnya di mana? Palestina. Ismail di Makkah. Kalau dulu Bakah namanya, Pak. Bakah ya. Kalau dulu Bakah, sekarang menjadi Makkah itu. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat sejarahnya, Nabi Ishak di Palestina itu sudah sejahtera, ya, hijau, ibaratnya begitu, ibaratnya ekonomi sudah settle, kehidupannya sudah mapan. Ibaratnya kalau bahasa sekarang duwe akeh, rumahnya magrong-magrong gitu ya. Kalaupun kemudian ditempatkan di bagian, itu bagian yang di situ duwe unlimited, ya, kira-kira di tempat itu. Sementara Nabi Ismail itu mulai dari titik nol di sini. Duwe gak ono, minus, apa yang dilakukan ini? Nah, tetapi ini ada sebuah hikmah penting, bahwasanya Allah ingin mengajarkan kepada kita, lahan apapun itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, ya. Lahan basah, lahan kering, itu yang terbaik. Dan sekarang semakin terbukti bahwa yang dulu itu lahan basah sampai sekarang masih konflik,
Sementara yang dulu adalah kering, air saja sulit, sekarang ini hijau sejahtera. Ini Pak sekalian, Mekah. Siapa hati kita yang tidak kepingin ke sana, Pak? Ingin semuanya. Terutama umat muslim. Ya, terutama umat muslim, dan itu sesuai dengan doa juga Nabi Ibrahim ya pada ayat selanjutnya kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke, artinya di situ. Nah, sekarang ini kita mencoba untuk menganalisnya di sini. Apa kelebihan pada lahan basah? Nah, jika posisi kita sedang settle, Allah menempatkan kita pada titik puncak itu, jabatan menteri macam-macam, atau mungkin walaupun kondisi sudah pensiun, tetapi ekonomi kita, kehidupan kita ini masih settle, maka ini kelebihannya. Satu, orang yang berada pada lahan basah itu akan punya pengalaman lebih. Karena dia kalau posisi di basah itu dia bisa mengelola keuangan, kemudian memanage sesuatu, baik SDM maupun SDA itu dikelola di situ. Dia punya pengalaman banyak, berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi ada pengalaman yang lebih di situ. Yang jika kemudian di lahan kering bisa jadi tidak ditemukan di situ. Tapi nanti ada plus minusnya. Kemudian kalau pada lahan basah itu ada stabilitas, ya, mapan tadi sudah enak lah begitu, ya. Yang ketiga adalah adanya jaringan dan hubungan. Bapak Ibu, saya yakin dari Bapak Ibu ada yang pernah menjabat pada kehidupan aktivitas kerjanya itu, entah di posisi apa. Ketika pada posisi di puncak itu jaringannya luas banget, karena banyak yang membutuhkan, Pak. Jadi misalnya ini ada nggak yang jadi anggota DPR, Pak? Oh, mau mencalonkan ya? Oh, barangkali mau mencalonkan. Kalau misalnya belum jadi, siap-siap tahun depan, Pak. Itu dananya disiapkan yang banyak. Kon katanya begitu ya. Jadi, nah, ketika posisi belum jadi, Pak, itu orang menganggapnya biasa saja, Pak. Biasa saja. Tetapi ketika kemudian sudah jadi, Pak, itu seperti gula saja. Seperti gula. Itu banyak datang. Siapa saja yang datang? Orang-orang yang memang memerlukan. Dari orang yang secara status sosialnya di bawah itu juga memerlukan, dari orang yang sedang-sedang juga membutuhkan persahabatan supaya nanti juga bisa digandeng, bahkan orang yang hidupnya settle pun membutuhkan akses. Makanya Pak, akses itu penting. Jadi jangan dikira orang-orang yang menjabat itu kemudian akses di belakangnya itu tidak ada. Jadi pendanaan itu justru besarnya dari belakang, yang yang backup, yang nyokong supaya nanti ketika jadi itu kemudian dia bisa punya akses di situ. Saya kan punya banyak teman anggota DPR, Pak, ya. Jadi di dunia itu, tetapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu yang menjadi di situ, kemudian nanti bisa berbuat lebih banyak lagi manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Artinya jaringan itu ada. Itu pada kondisi lahan basah. Kemudian jika dalam kondisi lahan kering, ini sama-sama juga bagus menurut saya. Saya baru sadar pada akhirnya, ternyata ini rahasia Allah. Kenapa orang itu tidak selalu di atas, tetapi harus pernah di bawah. Demikian juga tidak selalu di bawah, supaya bisa merasakan posisi di atas. Ketika di atas dia punya pengalaman banyak, stabilitas macam-macam, kehidupannya lebih baik, jaringannya lebih luas. Tetapi kondisi ketika di bawah, dia pun akan belajar banyak nanti. Apa? Kelebihannya adalah potensi yang bertumbuh, Pak. Jadi ketika posisi kita di bawah, Pak, potensi kita ini justru tergali. Yang itu tidak bisa dilakukan kadang-kadang ketika posisi di atas. Pak, kenapa?
orang Bani Israel itu Pak, kok pinter-pinter Pak? Itu dinas di Al-Quran. Kenapa? Dinas di Al-Quran. Oh iya, betul, dinas di dalam Al-Quran. Ada nggak tambahan dari itu? Ya, jadi Bapak sekalian, coba nanti kita teliti ya, ini teliti. Bani Israel itu kan ketika zamannya Nabi Musa, Bani Israel itu kan dianggap pendatang di Mesir, di Fir'aun itu. Nah, karena pendatang, maka kaumnya Fir'aun itu, bangsanya Fir'aun itu ya dienak-enakan. Yang disuruh bekerja itu adalah Bani Israel. Kira-kira yang ditekan, yang dihimpit, yang disuruh bangun macam-macam, yang disuruh pertanian, itu Bani Israel. Apa kemudian efeknya, Bapak Ibu sekalian? Efeknya pinter. Kenapa kok pinter? Bayangkan di kerajaan Fir'aun itu yang disuruh bekerja menangani pertanian itu adalah bangsa Israel, Bani Israel di situ. Yang dia pasti akan lebih paham lah bagaimana pengelolaan tentang pertanian itu. Karena dia yang berjibaku di situ, melakukan penelitian di situ dan lain sebagainya di situ. Kemudian di bidang-bidang yang lain itu juga sama. Sehingga dipaksa bekerja, ini pada akhirnya potensinya semakin tumbuh. Potensinya. Jadi orang itu Pak, ketika dihimpit, pikirannya cerdas Pak. Lah ya apa gak cerdas, gak mikir. Nah kalau ndak berpikir, ndak bekerja dan ndak bergerak, dia bisa mati Pak. Makanya potensinya itu muncul. Dan ini mungkin tidak dilakukan jika posisi kita ini sudah settle Pak. Kalau settle itu enak Pak, karek menikmati saja gitu kan. Tapi ketika pada posisi ini, maknanya adalah ada potensi kita yang sedang bertumbuh. Jadi kalau Allah menempatkan pada titik ini, yakini ini cara Allah untuk supaya potensi kita ini bertumbuh di situ Pak. Nikmat Pak, sudah nikmati saja. Enak Pak urip itu kan. Nah, jadi potensinya bertumbuh. Walaupun Pak, pada akhirnya kita tetap akan menyimpulkan benar bahwa Al-Quran memang sudah menasnya. Kalau dari silsilah keturunan juga memang bibit unggul, ya kan? Nabi Ibrahim, begitu kan? Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh yang memang sama-sama bibit unggul, punya anak namanya adalah Ishak, bibit unggul. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, bibit unggul. Nabi Yakub nanti punya anak namanya Yusuf, bibit unggul. Jadi unggul sebenarnya. Memang pinter-pinter dari silsilah di sini. Tapi kadang-kadang tidak sebanding. Pinternya orang kadang-kadang ketaatan kepada Allah kurang. Lah kita ini kan sedang-sedang saja. Orang Muslim dibilang pinter, yo sedang-sedang gitu kan. Dibilang gak pinter, ya sedang-sedang. Tapi itu justru kemudian kita ini semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, memahami hakikat hidup ini. Ya orang sana itu Pak, saya itu membaca buku judulnya cara belajar orang-orang di sana Pak. Ya orang-orang Yahudi ya, saya sebut begitu. Masya Allah itu membina janin saja Pak. Itu keren sekali. Mulai asupan gizinya, buah-buahan apa yang harus itu dalam kondisi dalam kandungan. Bahkan dalam kandungan saja itu suami istri itu biasanya sambil guyonan, sambil lus-lus begini, sambil bedek-bedekan matematika. Lawai dia bedek-bedekan apa Pak? Jadi sambil lulus begini, sambil bedek-bedekan matematika, ya wajar kemudian ini ya. Kemudian mereka itu ya, kalau kita membaca sejarahnya, senang sekali itu diputarkan musik ya, musik yang Pak, yang bisa meningkatkan kecerdasan. Dan mereka memang suka baca Pak, suka baca. Makanya baik di kantor, di pasar itu banyak buku di sana itu. Dan senang baca buku, bukan digital ini. Lah kita paham pada akhirnya orang-orang yang sekarang ini yang menguasai dunia ini yang tidak banyak itu ternyata dari sana Pak, 1:1000. Panjenengan kenal siapa pemilik Microsoft itu Pak? Bill Gates. Loh itu ya kan keturunan sana. Iya kan? Siapa yang punya Facebook kan? Facebook kemudian IG itu juga dari sana kan Pak?
Dari siapa penemu Google yang kita kemudian banyak menggunakan Google itu? Siapa Pak? Larry Page, orang sana semua. Jadi katanya Pak Din Samsudin itu sampai bilang begini, Pak Din Samsudin yang mantan ketua MUI itu juga kan. Kemudian saya ini juga heran, orang profesor di sana itu, di Amerika itu ya, detail sekali. Jadi dia munculkan teori, di riset, dilakukan uji coba, bener Pak risetnya. Lah kita itu riset disimpulkan kadang-kadang salah, lakukan riset lagi begitu. Kalau sana munculkan teorinya dulu, kemudian diriset, bener Pak. Jadi pintar-pintar memang. Tapi ndak usah kalau Pak, orang pintar itu biasanya rodok. Nah, kan. Itu cara menghibur diri kita Pak. Jadi, nah sekali lagi, kondisi terdesak, kondisi yang sempit itu potensi bertumbuh Pak, tumbuh pikirannya dan semakin cerdas ya. Kemudian yang kedua, kreativitas dan inovasi ini muncul kalau kondisinya itu sempit. Contoh, siapa yang hidupnya pernah seperti saya ya dulu ngekos ya kan, ngekos dengan tempat yang kecil sempit gitu kan, ada nggak? Oh kayaknya nggak ada kalau di sini ya. Berarti pertanyaannya salah kalau di sini. Karena delok wajah iki katanya warisannya akeh kabeh. Jadi bayangkan ketika kemudian sempit, posisi sempit di satu kotak begitu, akhirnya kemudian punya anak. Bayangkan punya anak. Lah ini kalau kemudian dapur di situ ya kan, kemudian ruang tamu di situ, tempat tidur di situ gitu. Punya anak lagi ya. Kemudian kita mikir, ini kita harus mencari yang lebih ini. Mulailah kemudian mikir gitu ya. Mulai mikir, maka mulai ngontrak gitu ya. Dalam kondisi yang sangat terpaksa, ini harus ngontrak. Yo, itu ekonomi ya jalan saja itu. Lancar saja. Kemudian setelah ngontrak, ini kok punya anak lagi gitu. Punya anak lagi. Mikir sudah, ini harus punya rumah ini. Daripada ngontrak terus yang terus naik gitu kan. Naik terus sehingga ini harus punya ini. Maka mulai berpikir minimal doa dulu Pak waktu itu. Donga Pak, ya Allah iki anak tambah ya Allah, kira-kira gitu bahasa gitu ya. Ini saya kepingin punya rumah, Allah karim begitu ya. Pulang dari masjid ngimami, kemudian langsung saya ngobrol-ngobrol, Bu, ya kebetulan depannya masjid yang saya sempat tinggal di masjid itu waktu kuliah, itu yang developernya. Bu, gimana? Sudah habis ya rumahnya? Developernya apa namanya? Propertinya, rumahnya gitu. Loh, masih Ustadz Munar kepingin tak? Ya uang dari mana Bu? Saya bilang, uang ini anak masjidan. Ustadz Munar tak kepingin? Ya kepingin, tapi kita belum manudusan. Sudah kami buatkan. Loh enak ya Pak, dungodok kami buatkan Pak, ya kan? Tapi Ustadz Munar nanti ngangsur ya sekian-sekian. Waduh, saya ini guru Bu, jadi tidak cukup ini guru swasta lagi gini. Wes ini nanti saya kenalkan dengan seorang pengusaha. Nanti kamu buka usaha di situ sehingga gaji setiap bulan yang dari guru tetap bisa digunakan untuk makan, dan kemudian dari hasil usahanya itu kemudian bisa dipakai bayar. Oh boleh Bu, bangunkan jadi usahanya lancar, Allah karim. Ini cara Allah. Berangkat dari apa mau tak? Doa. Jadi bayangkan ini Bapak Ibu, saya tanya sekarang, Bapak-bapak ini kan usianya ada yang sudah di atas 50 ya, ada ya? Banyak ya. Sajane atau 60 lah, 60. Ada ya? 60. Kalau sudah di atas usia di atas 60, apa saya ono duwe keinginan to jenenge? Hah? Ada ya? Ya, pastilah gitu ya, pasti. Setidaknya yaitu untuk anak-anaknya, untuk generasi begitu kan. Kalau kehidupan kita ini Pak, makan satu piring apalagi sama istri ya 3 kali cukup kan. Yang kita pikirkan apa Pak? Anak-anak kita gitu ya. Insyaallah. Baik. Jadi kondisi terbatas ini akan memaksa kemudian potensi ini bertumbuh, kemudian kreativitas dan inovasi juga tumbuh. Yang ketiga, adanya motivasi dan semangat.
Ini kalau dia punya pikiran positif, husnudzon kepada Allah. Tapi ketika kemudian di PHK dari perusahaan, lalu dia langsung lemes, lemah, ya, tidak ada motivasi dirinya, selesai kehidupannya. Padahal itu cara Allah kadang-kadang supaya kita ini belajar hidup pada titik-titik tertentu itu. Nah, sekarang sekalian, itu kan kelebihan jika posisi berada di lahan basah bagaimana, dan kelebihan di saat kita berada di lahan kering. Tetapi ini sama-sama positifnya, ya. Nah, kemudian apa kekurangannya, Bapak-Ibu sekalian? Kekurangannya pada saat di lahan basah itu keterbatasan inovasi. Karena duit wis akeh, wis cukup, sudah urip enak, magrong-magrong, karek lungguh ono sing ngipasi, ya. Kemudian makan minum sudah tersedia, sudah selesai, otaknya tidak berkembang. Makanya saya ini kan diamanai sebagai kepala sekolah, Pak. Sudah ini masuk periode kedua. Ini saya tahun terakhir, tapi saya ubah, Pak. Saya ubah itu begini. Ini kepala urusan wakil-wakil kepala sekolah ini terlalu pinter di tempatnya. Ada kan yang memegang kurikulum, ada yang memegang kesiswaan, biasanya itu kan SD kan, Pak. Kemudian ada yang memegang humas, macam-macam itu, Pak. Ini terlalu pinter jenengan kalau di tempat itu terus. Loh, kenapa, Ustaz? Ini harus ada reposisi supaya ada ilmu baru. Ya Ustaz, ini sudah tenang. Nanti yang sulit kita bicarakan. Mas ya? Jenengan kurikulum. Kaget, kurikulum. Bisa. Jenengan pembelajar yang hebat. Ini selesai. Ternyata, Pak, dengan dibongkar dan diubah semacam itu, dia akan mengalami suasana baru. Dipaksa untuk berpikir. Saya bilang dalam rapat, sebelum rapat itu undangan, mohon besok disiapkan konsep masing-masing bidang dan harus presentasi. Jeneng kepala sekolah kan ngono, Pak, ya. Kepala sekolah. Tapi kan ngono iku gak Pak. Engko awake dhewe mengalami di atas terus kan juga Pak, tidak berkembang. Jadi mulai besok rapat, Pak. Ternyata, Pak, jauh lebih dahsyat. Kurikulum yang baru yang tidak pernah itu kemudian punya pikiran-pikiran besar, begitu. Kemudian demikian yang lain. Ini rahasianya. Kemudian baru rapat itu. Nah, ternyata Ibu sekalian, ketika posisi kita ini berada pada di puncak, lalu kita punya juga anggota, kadang-kadang perlu dilakukan begitu supaya tidak stuck. Stagnan. Ini kalau manajemen ini kita terapkan pada keluarga kita, Bapak sekalian, pada keluarga kita ada anak yang walaupun kita punya segala-galanya mampu untuk memberikan segala sesuatu kepada anak. Kadang-kadang anak harus dilatih untuk gagal, untuk tidak kita turuti. Anak kita menginginkan sepeda motor, misalnya ya, sepeda motor. Walaupun kita punya uang, kadang-kadang perlu kita ajarkan nabung dulu. Walaupun kita punya, ya kan, nabung dulu dan diajarkan supaya mereka terlatih untuk gagal. Karena kalau saat ini posisi berada pada pengelolaan kita, penjagaan dan pengasuhan kita, ya kan, itu masih bisa kita bantu. Tapi ada saatnya dia ini lepas, berkeluarga sendiri. Kalau dia tidak pernah dilatih untuk kemudian hidup pada tahap di mana dia harus gagal, maka kemudian dia tidak survive hidupnya. Maka ini kadang-kadang perlu dilatih. Di sini ada yang punya anak 5, Pak. Ojo noleh liane, ya kan? Jangan-jangan dirinya sendiri. So, perlu dilatih sekalian, terutama anak-anak kita perlu dilatih, ya kan? Dilatih ketika minta misalnya sesuatu di Alfamart, Indomaret itu misalnya, atau di Al-Hikmah Martini misalnya, dia nangis, ya. Kalau memang sudah sepakat, ndak, begitu ya. Nah, ini ya. Kekurangannya Bapak Ibu sekalian, adanya keterbatasan inovasi kalau itu berada pada lahan basah. Jadi minimnya inovasi karena hidupnya sudah enak, sudah settle, ya kan. Yang kedua, ada kebosanan. Jadi ternyata, Pak, orang sugih itu yo bosen kadang-kadang. Bosen sugih. Di sini ada Pak sing wis bosen sugih, Pak. Kata gurung ngono ya. Belum ada. Jadi sugih itu bosen, Pak.
Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita orang Madura itu yang duit uangnya ini banyak banget itu, tapi justru menjadi seorang penjual tahu tek. Mikir gak kita ini, ya kan? Kok gelem sih? Kok mau sih? Ada Pak. Jadi duit unlimited dong, pancen usahanya gede Pak. Ya, usahanya gede. Duit akeh, wis meneng tok, banyak bank yang datang supaya bisa menitipkan di banknya itu. Tapi Pak, dodolan tek. Loh, jangan-jangan Pak, orang-orang penjual tahu tek ini Pak, jangan-jangan itu sajane sugih sajane. Iya kan, sajane nyamar. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi nyoba begitu. Nah, kenapa kok bosan? Karena memang terlalu banyak punya sesuatu itu juga tidak enak. Justru dengan kemudian dia jualan tahu tek, dia belajar banyak untuk menikmati hidup. Ternyata enak dan lain sebagainya. Masya Allah. Pak, kalau Bapak Ibu itu sampai di Bendul Merisi lewat itu RSL, Bendul Merisi itu ada namanya penjual bubur ayam Bandung. Itu beliau tahun sekitar sebelum 98. Beliau ini seorang kontraktor yang luar biasa, besar sekali asetnya. Kalau hidup itu tidak pernah hidup di rumah Pak, hotel, kemudian apartemen dan lain sebagainya, sudah mewah lah hidupnya. Lalu kemudian 98 itu jatuh. Saya dapat cerita ini ketika kita membeli, lalu kemudian beliau banyak bercerita itu, kemudian sampai Pak habis seluruhnya Pak. Habis seluruhnya. Sekarang setelah habis dari Bandung itu, dari Jakarta, kemudian sempat juga di Bandung, memang aslinya Bandung, kemudian ke Surabaya, itu memulai dari titik nol dengan menjual bubur ayam Pak. Tapi setelah saya tanya, Pak gimana setelah menjadi bubur? Saya lebih berbahagia sekarang dibanding dengan dulu. Di saat saya punya segala-galanya, sekarang ini jauh lebih nikmat, lebih bahagia. Loh ngono iso Pak awake dhewe. Panjenengan pernah ngono Pak? Belum ya? Mudah-mudahan selalu di atas lah ya. Memang Pak kalau boleh pilih Pak, jenengan kalau boleh pilih itu kepingin selalu di atas apa kadang-kadang di bawah Pak? Orang sing Jawa karena ragu, belum tentu menjamin ya. Jadi begitu. Ya, yang paling penting itu di atas kemudian punya manfaat, di bawah juga demikian. Jadi itu sama. Jadi ada kebosanan di situ, ada kebosanan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, kekurangannya adalah kebiasaan dan rutinitas. Terlalu biasa dan terlalu rutin saja kehidupannya di situ. Nah, ini ketika berada di lahan basah. Nanti di antara ini, garis-garis ini Pak, ya, kelompok ini mana yang terbaik nanti ya, kita coba. Ketika kondisi lahan kering, kekurangannya, tantangannya adalah ketidakpastian dan ada resiko. Jadi ekonomi tidak pasti, kadang-kadang juga nanti jangan-jangan tidak bisa makan dan lain sebagainya gitu kan. Itu berarti ada ketidakpastian di situ. Sudah ada ya Pak ya? Belum ya? Ada risiko di situ. Nah, pada posisi ini Pak, seorang suami itu ketika istrinya tidak siap, itu bisa ditinggalkannya. Ya, bisa ditinggalkannya. Ini kelemahan. Padahal pada posisi ada ketidakpastian dan ada resiko, itu potensinya berkembang, harus berkembang. Ya, berkembang. Nah, kemudian adanya keterbatasan sumber daya. Jadi di tempat yang kering, iki kok gak ono koncoe. Tapi coba Pak, kita lihat misalnya, ya, adzan ya. Kita lihat misalnya nanti di sejarah Siti Hajar itu, biar adzan dulu mungkin ya. Belum ya? Ada. Ya. Jadi pada posisi itu coba semulanya berdua. Oh ya. Kita break sejenak ya Pak ya. Oke. Bismillah. Monggo diminum Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, baik, saya lanjutkan sejenak. Keterbatasan sumber daya, misalnya yang contoh real adalah yang baru kita peringati melalui Idul Adha itu adalah Siti Hajar. Yang Siti Hajar ini kemudian ditempatkan pada satu tempat yang kering, tetapi di situ tidak pernah putus asa. Ini yang kemudian perlu kita contoh. Tidak putus asa, ketika kesulitan tidak ada air maka mencari air, ya, mencari air harus lari-lari. Kemudian lari-lari kecil menjadi ibadah itu. Kemudian setelah 7 baru kemudian keluar. Tapi keluarnya pun kira-kira mungkin tidak tahu apakah dekat dengan tempat lari-lari itu ataukah justru di tempat yang dekat dengan Nabi Ismail itu, justru di tempat yang lain. Mungkin kalau pikiran orang sekarang, lah kalau begitu saya tidak perlu dong, kalau memang ada air di sini saya tidak perlu dong lari-lari. Andai kata tidak lari-lari dan tidak bergerak serta tidak bekerja, mungkin saja air itu juga tidak akan muncul. Munculnya air itu adanya gesekan-gesekan ini, dan Allah melihat gesekan-gesekan itu sehingga harus dan. Yang kedua, ini juga tidak berbanding lurus. Kadang-kadang kita bekerja ini atau bekerja di mana, rizkinya ada di sini. Makanya urusan rizki itu telah diatur tersendiri oleh Allah. Nah, kemudian bagaimana cara Allah mengaturnya? Setelah kemudian ada air, mula-mula ada air, lalu setelah ada air, burung-burung di atasnya sudah mulai ada gitu ya. Orang musafir yang biasanya lewat di situ tidak tertarik di situ, kemudian loh ini ada air begitu, lalu mendirikan tenda-tenda di situ, maka mulailah ada kehidupan di situ. Itu cara Allah yang kemudian bagaimana mengatur kehidupan seseorang dari yang semula. Itu pertanyaannya, apa yang dilakukan adalah di situ harus terus bergerak dimanapun posisi berada. Kemudian yang terakhir, kurangnya pengalaman. Ini adalah kekurangannya pada lahan kering. Dalam kondisi semacam ini, posisi di lahan basah maupun lahan kering, mari kita melihat potensi yang lebih, sehingga ketika berada pada lahan basah kita berusaha untuk memberikan manfaat dengan pengalaman, stabilitas dan jaringan yang kita miliki. Dalam kondisi yang pada titik nol sekalipun, kemudian kita melihat kelebihannya, ternyata Allah menghendaki atau menginginkan potensi kita bertumbuh, kreativitas dan inovasi kita juga tumbuh, motivasi dan semangat juga tumbuh. Yang paling perlu kita pahami adalah Allah telah memberikan modal, bekal berupa fisik, berupa pikiran, berupa hati, berupa kesehatan dan lain sebagainya. Itu rizki Allah yang kemudian saya menyebutnya sebagai modal untuk bergerak, untuk berbuat sesuatu dimanapun posisinya berada. Bapak Ibu sekalian, ini hikmah
dari kenapa saya menyebutnya sebagai lahan kering dan lahan basah bagi Allah sama, karena masing-masing bisa menghadirkan kebermanfaatan. Yang di lahan basah dia bisa survive dengan lahan basahnya, ketika dalam kondisi kering dia pun tetap survive dan semakin tangguh hidupnya. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mau ada pertanyaan? Cukup ya? Silakan. Oke. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apakah kamu ingin kaya seperti Sulaiman atau miskin seperti Ayub? Ya. Maka Rasulullah menjawab, saya ingin sehari lapar sehari kenyang. Apakah kira-kira muslim di zaman ini mampu? Oh iya. Apakah muslim di zaman ini mampu seperti cara berpikir Rasulullah? Pak, Rasulullah itu teladan. Namanya teladan itu memang standar, mesti yang terbaik di posisi apapun, ya. Tetapi Rasulullah menyampaikan demikian pun sekalipun, tapi Rasulullah itu kaya, Pak. Saya punya buku setebal ini, Pak. Judulnya adalah Harta Nabi. Warnanya agak kuning itu, ada yang punya, Pak? Itu tebal, bagus banget. Harta Nabi. Ternyata Pak, Nabi itu kemudian kaya. Gak kaya bagaimana? Wong ketika melamar Siti Khadijah aja sekian banyak. Ono sing mampu Pak, 100 mobil Alphard gitu. Sekarang yang mau menikah, ono Pak neng kene Pak. Mas, pasti ibu-ibu mau dilamar lagi ya. Jadi begitu. Iya, itu kaya banget. Tetapi apa hebatnya pada buku ini? Rasulullah memilih hidup yang sederhana walaupun punya segalanya. Memilih hidup yang sederhana. Supaya apa? Supaya nanti bisa menjadi contoh bagi orang yang tidak kaya. Lah kalau Rasulullah kemudian kaya dengan hartanya, lalu dia menikmati di situ, nanti siapa yang bisa yang menjadi contoh teladan bagi yang diciptakan atau ditakdirkan oleh Allah kondisinya di bawah? Loh, ini nggak ada contohnya. Maka ya pantaslah Rasulullah itu sogi, urepe enak dan bahagia karena memang punya segala-galanya. Enggak bisa. Rasulullah memberikan contoh itu pada posisi pasti yang terbaik, bahkan memilih hidup yang sederhana. Kalau di surat Al-Kahfi itu ada kesederhanaannya lagi, egaliter lagi, Pak. Surat Al-Kahfi ayat 100, kan ada 110 ya. Ayat 109-nya itu kita sedang menggambarkan kalimat Allah itu andai kata seluruh laut dijadikan tinta, kemudian ranting dijadikan pena, lalu untuk menulis kalimat Allah habis tinta itu sebelum kalimat Allah itu habis, ditambah lagi dengan laut yang sama habis lagi, belum habiskan. Tapi ada menarik ayat 110-nya, ada kalimat ana basyarum mislukum. Kata Rasulullah, katakan Rasulullah, saya ini sama dengan Anda semua. Sama dengan siapa? Sama dengan kita semuanya, orang yang statusnya biasa, orang yang sedang, yang di atas. Ana basyarum mislukum, egaliter sekali. Itu cara Rasulullah memang mengambil posisi hidupnya yang sederhana, supaya nanti bisa menjadi contoh juga bagi orang yang status sosialnya biasa-biasa. Gitu Pak. Oh ya, Rasulullah pekerja keras, bahkan juga ketika memimpin perang kadang-kadang di depan, namanya contoh. Gitu Pak kira-kira ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.